Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan dengan NIM 2019 54057. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKMK yang saya buat, yaitu tentang kerajinan jam dinding unik. Ringkasan, jamik jam dinding unik adalah suatu bentuk inovasi baru dalam bidang industri penjualan produk jam dinding. Jam ini merupakan suatu kebutuhan setiap individu untuk mengingat waktu dan memulai aktivitas setiap hari. Tujuan dari pembuatan jam dinding unik ini adalah untuk membantu masyarakat konsumtif dengan memenuhi keinginan akan barang-barang unik, sehingga produk ini dapat diminati banyak kalangan dan juga warga. Latar belakang hiasan ruangan saat ini sangat diminati oleh semua kalangan. Setiap orang pasti menyukai hal-hal yang memiliki keunikan. Keunikan itu sendiri yang menjadi sasaran utama. Rumusan masalah di sini adalah apakah hiasan ruangan berupa jam dinding dapat menjadi peluang usaha? Yang kedua, apakah jam dinding unik ini akan diminati oleh masyarakat khususnya yang suka mengoleksi barang-barang unik? Yang ketiga, sudah adakah cara untuk memasarkan produk jam dinding unik ini? Dan yang keempat, sudah adakah sasaran untuk memasarkan produk jam dinding unik ini? Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui peluang usaha di bidang hiasan ruangan khususnya jam dinding unik ini. Yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat tentang barang-barang unik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana caranya memasarkan produk jam dinding unik ini yang benar. Dan yang keempat, untuk mengetahui sasaran pasaran untuk menggunakan produk jam dinding unik sebagai hiasan ruangan. Luaran yang diharapkan yaitu luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah jam dinding unik yang terbuat dari bahan triplek yang dibentuk sesuai desain pembeli. Yang kedua, jam dinding unik ini dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin menghias ruangan sesuai dengan keinginannya. Kemudian manfaat dan kegunaan. Manfaatnya adalah sebagai pengingat waktu yang sudah pasti, menjadi bagian penting bagi semua orang. Yang kedua, sebagai hiasan ruangan yang sekarang ini sangat bervariasi dilihat dari latar belakang keunikannya. Kemudian meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Untuk bab 2 yaitu tentang gambaran umum. Usaha yang bernama Jamik Collection ini dibuat karena kami merasa sudah banyak masyarakat yang meninggalkan hal-hal yang kurang menarik. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat membuat kami berinisiatif untuk membuat modifikasi pada jam dinding yang pasti digunakan oleh banyak orang untuk menghias ruangan rumah, ruangan kantor, ruangan kelas, dan sebagainya. Pembuatan usaha jam dinding ini didasari dari pengamatan yang dilakukan di sekitar, di mana masyarakat menyukai hal-hal yang unik.
Ide muncul dari pengamatan yang dilakukan di tempat-tempat seperti rumah, kafe, art gallery, dan tempat-tempat lainnya yang mencirikan keunikan, yaitu produk ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut, yaitu contohnya mesin jam dinding, triplek, cat minyak, cat varnish, dan lem tembak. Untuk kemasan, produk jam dinding ini akan dikemas dengan menggunakan kardus. Kardus yang digunakan adalah kardus yang ketebalan 4 mm dengan bentuk seperti kardus pizza agar melindungi jam dinding dan tidak merusak desain pada jam tersebut. Ini adalah tabel perkiraan rencana penjualan dan pangsa pasar jamik atau jam dinding unik. Ini adalah penjelasan dari tabel di atas. Untuk strategi pemasaran, kami mengandalkan situs online dan memberitahu secara langsung serta menyebar brosur dan juga poster. Ini adalah tabel analisis kelayakan usaha, yaitu untung rugi, BEP, payback, IRR, NVP, dan lain-lain. Yaitu A, NVP atau Net Present Value merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital. Yaitu B, Internal Rate of Return atau IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Kemudian payback merupakan jangka waktu kembali investasi yang telah dikeluarkan. Untuk bab 3 adalah metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini berdasarkan input, proses, output, produksi sebagai berikut. Input pra-produksi. Sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Setelah itu, kami akan melakukan survei pasar dan studi kelayakan terhadap usaha yang kami jalankan. Kemudian tahap yang terakhir adalah pemilihan bahan dan menyediakan tempat serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Untuk proses produksi, pertama membuat desain jam dinding. Kemudian setelah selesai, memotong triplek sesuai desain. Setelah tahap pemotongan bahan selesai, triplek yang sudah berbentuk sesuai desain lalu memulai pengecetan produk. Setelah itu akan dilapisi dengan pelapisan cat varnish pada produk. Tahap yang terakhir memasang mesin jam pada produk dan mengemas produk. Untuk output dari produksi yang kami buat adalah sebagai macam bentuk jam dinding unik yang dijual dan dikirim kepada konsumen yang memesan. Evaluasi tahap ini akan kami lakukan adalah tahap
evaluasi yang akan dilakukan pada produk-produk kami setelah selesai. Tahap ini berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Ini adalah tabel tahap-tahap untuk membuat jamik tersebut. Untuk bab 4 adalah anggaran biaya. Ini adalah contoh tabel anggaran biaya kami. Dan kemudian pada jadwal kegiatan, yaitu untuk bulan 1 pada minggu pertama yaitu persiapan, untuk minggu kedua dan ketiga pembuatan proposal, dan untuk bulan 1 minggu keempat dan bulan 2 minggu pertama adalah proses administrasi. Kemudian bulan kedua, ketiga, keempat yaitu proses produksi dan monitoring dan pemasaran. Kemudian untuk bulan kelima yaitu campuran antara proses produksi, monitoring dan pemasaran, dan pembuatan laporan akhir. Ini adalah contoh-contoh jam dinding unik tersebut. Sekian dari presentasi pembuatan jam dinding unik ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.